Selamat beberapa atau Minahasa. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang peristiwa banjir pada Maret 1936 di Kota Manado. Waktu itu Minggu 15 Maret 1936. Hujan lebat turun sejak pagi di daerah pegunungan Minahasa dan dataran rendah Kota Manado. Orang-orang di Manado waktu itu beraktivitas seperti biasa. Namun di beberapa tempat di dataran tinggi Minahasa, longsor sudah terjadi. Beberapa kampung rusak berat akibat terjangan air dan banjir bandang. Hujan lebat terus mengguyur bumi. Perlahan air di sungai-sungai mulai meninggi. Hingga Senin 16 Maret, hujan belum juga berhenti. Namun di Manado belum ada orang yang berpikir akan terjadi bencana besar. Selasa 17 sore, Sungai Tondano mengirim banyak batang pohon, kayu terapung, dan batu dengan kecepatan tinggi ke dataran rendah Manado. Sungai Sario mulai meluap. Maka bencana sedang datang. Banjir bandang mendekati dan akhirnya menggulung kota Manado. Air berwarna coklat dipenuhi material dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, bencana besar terjadi di Manado. Pemerintah kota menjadi cemas. Petugas disuruh mengawasi pipa yang memasuk air bersih dari sebuah tangki penampung detailing. Pukul 4 sore, arus dan volume air tak dapat ditahan lagi. Pipa yang menyalurkan air bersih hancur. Segera setelah itu, pasokan air bersih terhenti. Di beberapa tempat, arus air banjir semakin kuat. Memasuki rumah-rumah, pekarangan, jalanan, gudang, kantor, dan semua yang dapat dialiri oleh air berwarna coklat itu. Sejumlah rumah di Kanaka tergenang air. Dengan cepat, air menghantam semua yang dilaluinya. Orang-orang dari daerah itu telah melarikan diri ke daerah-daerah dataran tinggi, sehingga tidak terjadi kecelakaan dan korban jiwa. Tulis koresponden Surabaya Hensblad, 28 Maret 1936. Banjir semakin mengganas. Sungai-sungai membawa banyak material. Banjir bandang dengan kekuatan penuh yang membawa batang pohon dan material lainnya menerjang beberapa jembatan. Jembatan disingkil, putus. Di sini sebuah bendungan besar terbentuk. Tulis koran itu menggambarkan dahsyatnya air banjir. Tikala, sebuah kawasan pemukiman modern benar-benar telah kosong. Orang-orang telah meninggalkan kawasan itu mencari tempat aman. Di situ air mencapai 80 cm. Di beberapa tempat kawasan ini tinggi air lebih dari 1 meter. Di semua rumah air lumpur coklat tergenang, menyebabkan kerusakan besar pada pakaian dan perabotan. Tulis koran tersebut. Di kampung Cina, banjir menghantam lebih hebat. Arus air mengalir deras, menembus seluruh rumah, menyeret segalanya. Kerusakan hebat terjadi pada bangunan dan perabotan-perabotan. Timbunan kopra dan bahan-bahan jualan di gudang-gudang lenyap di bawah arus. Jalanan rusak parah. Bahkan ada badan jalan yang amblas membentuk lubang menganga. Badan jalan hilang sama sekali. Jembatan singkil ambruk. Banjir bandang yang berkekuatan tinggi menabrak jembatan itu. Selama 5 jam tak henti-hentinya air yang membawa macam-macam material menerjang kaki jembatan. Badan, kaki, dan perut jembatan pun hilang, ditelan banjir yang sedang mengamuk. Setelah air banjir surut, kota Manado berubah menjadi coklat. Lumpur tebal yang dibawa air banjir mengubah pemandangan di kampung Arab, Cina, dan tempat lainnya. Di masa itu Manado berstatus Stadsgemeente atau Kota Madya melalui dikeluarkannya Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 1 Juli 1919. Perbaikan dari kerusakan dampak banjir menjadi kewajiban pemerintah kota yang dipimpin oleh seorang burgermeister. Banjir dahsyat 17 Maret itu menimbulkan kerugian yang besar. Pemerintah kota Manado memperkirakan jembatan singkil yang rusak bernilai 50.000 gulden. Kerusakan jalan-jalan senilai 8.000 gulden. Sebanyak 70 rumah yang hanyut bernilai sekitar 3.000 gulden. Di daerah Minahasa, kerusakan jalan penghubung Manado Tumohon, Kemah Girian diperkirakan bernilai 5.000 gulden. Jalan Air Madi di Tondano bernilai 13.000 gulden. Sukur Likupang senilai 1.000 gulden. Jembatan besar di Kemah juga hancur, nilainya 6.000 gulden. Sejumlah jembatan antara Manado dan Kemah yang rusak dihitung nilainya mencapai 6.000 gulden. Jembatan yang runtuh penghubung Kolongan Kuil bernilai 3.500 gulden. Banjir ini menyebabkan ribuan orang mengungsi. Gedung-gedung rumah sakit seperti gedung Rumah Sakit Gunung Lenang yang baru selesai dibangun
jadi tempat pengungsian. Pemerintah menggerakkan tenaga medis untuk merawat para pengungsi. Orang-orang merasakan kesengsaraan. Semua terendam lumpur. Hujan telah mengamuk tanpa rasa takut. Melalui jalan-jalan air banjir menerjang dengan kejam. Tulis Surabaya Hensblad. Pertanyaannya, mengapa terjadi banjir hebat di tahun 1936 itu? Manado sudah menjadi pusat kepresidenan sejak tahun 1822. Lalu kemudian pemerintah kolonial menggalakkan tanam paksa kopi. Sehingga hutan-hutan di pegunungan Minahasa dirombak. Kemudian diganti menjadi kebun-kebun kopi. Jadi kira-kira sejak pertengahan abad 19, hutan di Minahasa sudah banyak yang dirubah menjadi perkebunan kopi. Lalu kemudian sejarah juga mencatat bahwa sebelum terjadi banjir besar tahun 1936 itu, pada tahun 1882, 52 tahun sebelum tahun 1936 itu, juga terjadi banjir yang dahsyat. Sumatera Koran edisi 1883 melaporkan, pada tanggal 29 Desember 1882, sekitar jam 19 sore, air tiba-tiba mulai naik dari semua sisi dan membuat pemukiman tergenang. Hujan lebat yang terus-menerus selama beberapa hari telah menyebabkan banjir. Waktu itu, 4 orang tewas karena longsor. Manado sekitar 70-an tahun dari banjir dahsyat 1936 atau sekira 20 tahun dari bencana banjir tahun 1882 adalah sebuah kota yang sedang berkembang, baik secara infrastruktur maupun perluasan dan pemadatan pemukiman. Di pegunungan Minahasa, hutan-hutan dirombak menjadi perkebunan kopi. Watu Seke menyebutkan, untuk pertama kali kopi ditanam di Minahasa pada tahun 1796. Tepatnya di Remboken oleh usaha seorang yang bernama Bastian Enak. Tahun 1822, kopi mulai dibudidayakan secara luas. Tahun 1877, pemerintah Belanda menerapkan domain verklaring atas tanah-tanah dan hutan-hutan di Minahasa. Pernyataan itu dijalankan oleh pemerintah dan hal itu berarti bahwa seluruh tanah yang tidak dinyatakan oleh orang lain akan hak miliknya adalah terhisap pada domain atau milik negara. Jelas Watu Seke. Kopi ditanam di wilayah-wilayah dataran tinggi Minahasa. Awal abad ke-19, jumlah kopi yang dihasilkan sebanyak 200 pikul. Tahun 1818 hingga 600 pikul. Tahun 1822 menanjak 16.000 pikul dan di tahun 1853. Kopi ditanam di wilayah-wilayah dataran tinggi di Minahasa. Awal abad ke-19 jumlah kopi yang dihasilkan baru sebanyak 200 pikul. Tahun 1818 sudah mencapai 600 pikul. Kemudian pada tahun 1853 meningkat menjadi 16.000 pikul. Perkebunan kopi di dataran tinggi dibangun oleh pemerintah. Pada banjir tahun 1936, media waktu itu melaporkan longsor dan kerusakan pemukiman dan kebun akibat meluapnya air dari sungai. Kopi sangat cocok ditanam di wilayah dataran tinggi. Bahkan misalnya kopi dari Gunung Masarang yang sangat terkenal itu menunjukkan hasrat pemerintah kolonial mengejar keuntungan ekonomis. Pada lain pihak, tanam paksa kopi telah menimbulkan penderitaan. Namun di sisi sebelahnya, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan gedung-gedung yang dibangun sedang menawarkan kemegahan dan kebanggaan bagi orang-orang Minahasa, terutama melalui para kapalannya. Suatu berkah bagi orang-orang Minahasa adalah tanah yang subur, gunung-gunung, air yang melimpah yang mengalir ke laut melalui ratusan sungai kecil. Jembatan dibangun untuk melancarkan pengangkutan, sebab sungai-sungai kecil itu tidak dapat dilayari seperti misalnya di Kalimantan. Kembali ke Manado. Di beberapa tempat, pemukimannya padat penduduk. Rumah-rumah yang dibangun di dekat sungai-sungai besar seperti Sungai Tondano rawan banjir. Pada banjir tahun 1936, terparah adalah di kawasan Kampung Cina, Kampung Arab, Singkil, dan Tikala. Pada banjir tahun 1936, kawasan di sekitar Bendar, yaitu Kampung Cina dan Kampung Arab, rusak parah karena banjir. Di seberangnya, Singkil, Wawonasa hampir tenggelam. Penghubung keduanya sebuah jembatan besar sebagai karya seni pemerintah kolonial, patah, putus, dan tenggelam karena banjir itu. Semuanya diterjang air yang tak dapat lagi ditampung oleh sungai yang berasal dari dataran tinggi Minahasa. Sungai yang melewati lereng-lereng gunung yang telah banyak berubah menjadi kebun-kebun kopi. Setelah tahun 1936 itu,
Entah berapa kali lagi banjir terjadi di Manado dan longsor di daerah pegunungan Minahasa. Entah berapa banyak korban jiwa yang sudah berjatuhan. Tak terhitung dengan angka kerugian material. Tapi satu yang pasti, banjir telah menjadi bagian dari sejarah kota Manado. Demikian saya, Denny Pintoan. Tabea.